Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan masuk untuk menjelaskan kepada kalian materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita harus melihat dulu tujuan dari mempelajari dari materi iman kepada kitab-kitab Allah ini. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa untuk meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah untuk memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana beriman kepada kitab-kitab Allah ini sebagai rukun iman yang ketiga, anak-anakku. Bapak akan mulai dari pengertian iman dulu. Iman itu apa sih? Iman itu artinya adalah yakin atau percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai utusannya yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar dipakai sebagai pedoman hidup. Apa itu iman pada kitab Allah? Iman itu artinya adalah yakin atau percaya. Sedangkan kitab itu artinya adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Ini artinya kitab. Sedangkan iman itu artinya yakin atau percaya. Wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul ada dua macam. Yang pertama adalah suhuf, yang kedua adalah kitab. Apa itu suhuf? Suhuf adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi dan rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Kitab itu adalah lembaran-lembaran Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. Nah, jadi bedanya adalah kalau suhuf itu artinya adalah lembaran-lembaran, kitab itu artinya adalah yang telah dibukukan, lembaran-lembaran yang sudah dibukukan itu artinya adalah kitab. Kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam yang telah diwahyukan kepada 4 nabi dan rasul, yang dimana 4 kitab ini memiliki peran penting di setiap umatnya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kitab Zabur. Kitab Zabur. Nah, kita lihat dulu dari pertama itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini biasa disebut Mazmur. Jamaknya Mazamir. Itu artinya kitab Zabur. Dan dalam bahasa Ibrani, kitab Zabur ini disebut Mizmar. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi diturunkannya sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kitbi. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang syair pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, berisikan doa. Yang ketiga, berisikan zikir. Yang keempat, berisikan nasihat dan kata-kata penuh hikmah. Itu kitab Zabur. Ingat, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur
ini memiliki istilah-istilah yang disebut dengan mazmur, jamaknya mazamir. Nah, kitab ini kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut mizmar. Oke, lanjut. Kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Nah, ini kitab Taurat nih. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana diturunkannya? Di Gunung Sinai, di atas bukit Tur Sinai. Nah, kitab Taurat ini dikenal dengan sebutan Torah. Nah, di dalam kitab Taurat berisi 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dari kitab Taurat itu ada 10. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Supaya menghormati ayah dan ibu. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan bersaksi palsu. 10. Serta larangan mengambil hak milik orang lain. Nah, itu kitab Taurat tuh. Lanjut, kitab Injil sekarang. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dalam bahasa Suryani. Nah, dalam bahasa Suryani, Injil ini ada yang menamakan Bible atau kitab. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Nah, isi kandungan dari kitab Injil ini itu memuat ajaran pokok tentang perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, untuk menjauhi sifat tamak dan rakus. Yang ketiga, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, yang tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah isi dari kitab Injil. Masuk ke dalam intinya, yaitu yang sekarang kita gunakan di zaman kita, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada abad berapa? Pada abad ke-7 Masehi, ketika beliau yaitu Nabi Muhammad SAW bertahanus atau berhalwat, artinya bertahanus itu berhalwat di Gua Hira. Nah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran juga memiliki nama lainnya seperti Al-Huda, Al-Furqan, terus Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan Al-Huda? Al-Huda itu artinya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itu artinya adalah Al-Huda. Al-Furqan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Itu artinya adalah Al-Furqan. Asy-Syifa sebagai penawar atau penenang jiwa atau hati. Itu adalah Asy-Syifa. Az-Zikr sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Sedangkan yang terakhir Alkitab itu adalah firman Allah yang dibukukan. Nah, ini adalah 4 kitab yang diwahyukan kepada kepada para nabi dan rasul yang empatnya itu terdiri dari Nabi Daud alaihissalam, yang terdiri dari Nabi Musa alaihissalam, terus terdiri dari Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing daripada mereka itu membawakan membawakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman-zaman mereka. Gitu. Lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran ini yang pertama adalah Al-Quran itu kitab suci pembenar dari kitab-kitab terdahulu.
Nah, iman kepada Rasul, adanya hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, dan berperilaku yang dengan akhlak yang mulia. Nah, ini Al-Quran. Itu keistimewaannya. Al-Quran, keistimewaan Al-Quran juga adalah mukjizat yang abadi. Nah, Al-Quran ini tercermin kemurniannya, dan Al-Quran juga memuat hal-hal yang universal. Universal itu apa sih, Pak? Universal itu artinya karena berlaku selamanya untuk seluruh umat manusia dan umum. Karena Al-Quran memuat segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah, itu artinya adalah universal. Membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan niat ikhlas bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keistimewaannya. Bagi siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan dia harus ikhlas. Dia harus benar-benar memiliki niat yang ikhlas di dalam hatinya. Yang terakhir, keistimewaannya adalah Al-Quran ini memuat berbagai disiplin ilmu. Nah, ada banyak sekali ilmu-ilmu yang dijabarkan dalam Al-Quran itu, dan yang digunakan oleh beberapa para ilmuwan muslim, yang memang ilmuwan muslim ini sudah jarang dikenal di saat ini gitu. Palingan yang sekarang banyak terkenal itu adalah ilmuwan barat. Ilmuwan muslim itu banyak yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, karena ada beberapa daripada ilmuwan itu yang namanya juga dirubah sesuai dengan bahasa daripada Eropa terdahulu gitu, orang-orang Eropa terdahulu. Nah, perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama adalah meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya di Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, kitab-kitab sebelumnya banyak yang saat ini dipalsukan, dimasukkan opini-opini oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Akan tetapi saat ini kita tetap harus meyakini kitab-kitab yang telah ada sebelumnya dan menjalankan perintah yang telah ada dalam Al-Quran. Nah, ini perilaku yang harus dicerminkan di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran telah terjaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang abadi dan kemurniannya terjaga karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat-malaikatnya yang ditugaskan di dalam Al-Quran itu, dalam masing-masing surah dalam Al-Quran itu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran ini dijaga kemurniannya dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada yang diperintahkan oleh Allah, para malaikat-malaikatnya, untuk menjaganya. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib berpedoman terhadap Al-Quran untuk menjalani kehidupan di dunia. Nah, Al-Quran adalah sumber hukum yang utama. Dia juga dipakai sebagai pedoman-pedoman oleh para khalifah terdahulu untuk menentukan suatu hukum-hukum yang dibuat oleh para khalifah terdahulu itu diambil dari sumbernya Al-Quran gitu. Al-Quran juga mengkaji suatu kewajiban bagi umat Islam, meliputi belajar membaca Al-Quran, memahami makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Nah, wajib kita mengkaji isi dari Al-Quran itu, dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah memahami arti dan kandungannya, baru diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu makanya perguruan tadi, diamalkan, dipakai dia. Jangan hanya dijadikan dalam pikirannya saja, tapi dipakai dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap aktivitas apapun yang dikerjakan, semuanya diamalkan. Maka dari itu pentingnya untuk mengkaji daripada isi Al-Quran itu. Oke, sampai di sini penjelasan yang Bapak berikan tentang iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.